Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi di channel Kabino. Kita akan bahas tentang kisi-kisi soal ujian sekolah. Untuk Kabupaten Bekasi yang insya Allah akan berlangsung tanggal 17 Mei tahun 2020. Oke, untuk kali ini kita akan membedah kisi-kisi soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum saya memulai, tolong bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih, semoga apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, indikator soal yang pertama, ini materi kelas 4 itu disajikan beberapa pernyataan pendidik dapat menentukan asal usulnya yang sesuai dengan deskripsi. Nah, ada asmaul husna di sini itu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Jadi kamu ada nanti soalnya itu ada pernyataan mana yang sesuai dengan asmaul husna yang mana seperti itu. Nah, kita akan belajar maknanya dulu. Kalau Al-Basir itu maknanya yang maha melihat. Ya, kemudian Al-Adil itu yang maha adil, dan Al-Azim itu yang maha. Ini yang kamu pelajari, yang kamu hafalkan. Boleh kamu cari contoh-contoh pelaksanaannya. Berikutnya, disajikan teks terdidik dapat menunjukkan tugas malaikat. Tugas 10 malaikat ya. Yang pertama ada Jibril, itu menyampaikan wahyu. Mikail memberikan rezeki kepada bumi. Mungkar menanyai keburukan orang di dalam kubur. Nakir menanyai perbuatan baik. Kalau nakir itu perbuatan baik orang di dalam kubur. Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Israel mencatat nyawa. Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Nah, silakan ini dipelajari dan dihafalkan. Indikator soal ketiga, ilustrasi cerita tentang hidup hemat. Kamu bisa, di situ ada soal, kamu bisa menentukan mana yang hidup hemat yang bukan. Hidup hemat ya contohnya menabung atau menyisihkan uang jajan. Berikutnya indikator soal keempat, disajikan pernyataan perilaku kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menentukan contoh perilaku amanah dalam kehidupan. Oke, ini perilaku amanah ya. Amanah adalah dapat dipercaya. Amanah. Bisa juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang tepat. Pokoknya yang bisa dipercaya itu amanah ya. Oke, nanti dilihat aja soalnya seperti apa. Berikutnya, indikator kelima, disajikan pernyataan peserta dari menentukan gerakan sholat melalui bacaan sholat. Nah, ini gerakan sholat. Jadi kan gerakan sholat itu ada takbir, ada takbiratul ihram ya, ada sujud, ada ruku, ada tasyahud awal, ada akhir. Silakan kamu baca lagi. Berikutnya indikator soal ke-6, narasi Nabi Ayub menentukan keteladanan Nabi Ayub. Jadi ada soal cerita yang kamu menentukan keteladanan. Nabi Ayub itu contoh keteladanan itu adalah waktu kaya, dermawan, ketika mendapat ujian bersabar, taat dan selalu bersyukur, walaupun miskin tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu. Itu tentang Nabi Ayub. Berikutnya narasi tentang Wali Songo menunjukkan keteladanan Wali Songo. Silakan dibaca lagi materi Wali Songo ya. Saya hanya menyampaikan Wali Songo itu ada 9 penyebar agama Islam di Pulau Jawa ya. Ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, ada Sunan Kudus, ada Sunan Giri, ada Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga. Silakan kamu dipelajari lagi, dibaca lagi ya materinya, ini kelas 4. Kemudian disajikan potongan surat At-Tin. Jadi potongan surat At-Tin melanjutkan potongan dalam surat At-Tin tersebut.
Jadi kamu disuruh melanjutkan potongan ayatnya. Kamu baca lagi surat At-Tin ya. Wattini wazaitun, waturi sinin, wadal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan seterusnya. Silakan baca. Ini sambung ayat. Potongan ayatnya sudah dilanjutkan. Berikutnya indikator soal ke-9. Disajikan salah satu asmaul husna, peserta didik dapat menentukan asmaul husna yang sesuai deskripsi tersebut. Jadi ada teks, nah kamu suruh menentukan itu sesuai dengan asmaul husna yang mana. Di sini materinya al-mu'mid, al-hayy atau al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Al-mu'mid itu artinya Maha menciptakan kematian. Al-hayy atau al-hayyu itu tidak mati atau tidak mati selamanya ya, akan hidup terus, tidak akan musnah, tidak akan binasa. Jadi Allah itu tidak akan mati, tidak akan binasa. Al-hayyu. Al-qayyum itu Maha mengatur atau Maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu Maha mengatur dan berdiri sendiri, tidak butuh makhluk lain. Al-ahad itu yang Maha Esa. Ini sudah dengan surat Al-Ikhlas. Berikutnya indikator soal ke-10. Disajikan nama Rasul, peserta didik dapat menentukan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Rasul Ulul Azmi itu kan Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS, Isa AS, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu diingat-ingat ini Rasul Ulul Azmi. Berikutnya indikator soal ke-11. Kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia. Dapat memilih kitab suci yang sesuai dengan Rasul penerima. Zabur itu diturunkan Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya indikator soal ke-12. Ini ada kejujuran ya. Disajikan deskripsi tentang perilaku jujur. Peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku jujur. Ya kamu lihat aja soalnya yang termasuk perilaku jujur itu yang mana. Ini kamu. Kemudian deskripsi tentang jasa orang tua, guru atau anggota keluarga. Peserta didik dapat menerapkan perilaku terpuji. Nah ini kamu lihat lagi soalnya mana yang termasuk perilaku terpuji. Silakan. Oke, berikutnya lagi. Peserta didik dapat memahami makna dari ikhlas dalam kehidupan saya. Ini ada cerita lagi, kamu suruh menemukan makna ikhlas. Ikhlas itu memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pengertian dari ikhlas, kamu pasti sudah paham ya. Oke, berikutnya disajikan narasi kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan menambah menjadi orang yang bertakwa, melatih kesabaran, melatih kejujuran dalam ibadah, mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan merasakan penderitaan yang tidak mampu, dan ketakutan pada sesuatu. Hikmah puasa Ramadan. Berikutnya disajikan deskripsi tentang sholat. Peserta didik dapat menentukan pengertian sholat tarawih. Kamu tahu kan, kemarin kan kita habis puasa bulan suci Ramadan itu ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat sunnah yang dilaksanakan di setiap bulan Ramadan setelah ba'da isya atau setelah sholat isya. Itu jumlah rakaatnya macam-macam, ada yang 9, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu sholat tarawih. Dikerjakan malam hari ba'da isya. Kemudian indikator soal ke-17. Disajikan kutipan kisah Nabi Daud. Peserta didik dapat menentukan mukjizatnya. Oke. Jadi ada kutipan kisah Nabi Daud dan kamu menentukan mukjizatnya yang mana. Mukjizat Nabi Daud itu, ini saya jelaskan. Yang pertama suaranya merdu, mengalahkan Jalut, serta diberi kemampuan untuk melunakkan besi sehingga bisa membuat baju besi untuk dan mendapatkan wahyu yaitu kitab Zabur. Itu adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang berikutnya ada kisah Nabi Sulaiman. Kamu menentukan mukjizatnya. Kalau mukjizat Nabi Sulaiman
itu bisa memahami bahasa binatang, yang bisa berdiskusi dengan binatang, menaklukkan angin, menundukkan dan memerintah jin untuk membangun istana, dan mengarahkan tenaga. Itu mukjizat Nabi Sulaiman. Berikutnya disajikan narasi kisah Luqmanul Hakim. Peserta didik dapat menentukan keteladanan Luqman. Jadi Luqman itu selalu mengajarkan anaknya, menasihatkan untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, selalu mempercayai adanya Allah. Kemudian mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbakti kepada orang tua, selalu menyayangi orang tua. Itu tentang Luqmanul Hakim. Kemudian disajikan beberapa ayat secara acak dari surat Al-Mulk, menentukan urutan ayat. Jadi ada surat Al-Mulk, itu acak, kamu disuruh menentukan. Belajarnya ya kamu hafalkan surat Al-Mulk. Ara'aital ladzi yuqatilul jin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, itu silakan